Perkenalkan kami dari kelompok A3, kami mau mengangkat isu yang viral saat ini, pengibaran, bendera One Piece dan dipandang dari berbagai perspektif. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan aku buat kenalin dulu anggota kelompok A3, ada Mas Enrico dari Preswil 1, kemudian ada Mas Fadel dari SSPJJBM, kemudian ada Mas Cahya dari DJBH, ada Mbak Kamel dari Sesditjen, ada Mbak Dia dari Sesditjen, kemudian ada Mbak Balkis dari Dit Pembangunan Jembatan, dan ada saya sendiri, Cesi dari DJBH. Nah, biasanya nih pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia, kita biasa mengibarkan bendera merah putih kan. Tapi akhir-akhir ini muncul fenomena baru di masyarakat kita, yaitu pengibaran bendera One Piece. Isu ini jadi viral dan termuat di berbagai media sosial kita. Pengibaran bendera One Piece ini di sejumlah wilayah di Indonesia dapat banyak sekali tanggapan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kreativitas dalam penyampaian pendapat. Nah, sebenarnya seperti apa sih kronologi viralnya bendera One Piece ini? Mungkin dari Mas Fadel bisa menanggapi? Halo Mbak, jadi izin menanggapi terkait kronologinya, mungkin dari siapa dahulu ya? Siapa di sini mungkin bisa disebut pelaku karena di sini isunya konotasinya masih negatif gitu kan. Jadi pelaku dari pengibaran bendera One Piece itu sekarang dikenal terkenalnya dari penggemar anime manga One Piece itu sendiri atau komunitas pecinta manga dan anime One Piece. Jadi komunitas tersebut itu memberikan ekspresi visual berbentuk pengibaran bendera dari One Piece itu sendiri. Dan pengibarannya dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Dan kebetulan juga waktunya itu bertepatan menjelang HUT RI ke-80. Dan mungkin ini merupakan simbol kritik dan aspirasi dari warga-warga pecinta komunitas anime One Piece sebagai bentuk kritik terhadap sosial politik yang berada di Indonesia. Itu juga bentuk kebebasannya dan bentuk kreativitasnya dari penggemar manga atau anime One Piece itu sendiri. Itu sih mungkin Mbak, itu sih. Oh, oke, dari kronologi tadi yang mana aksi ini ternyata dimulainya dari penggemar One Piece ya. Nah, sebenarnya simbol bendera One Piece ini dimaknai sebagai suatu perlawanan atau sebagai suatu kebebasan berekspresi sih di masyarakat. Nah, kalau dari Mbak Kamel sendiri seperti apa, Mbak? Halo, jadi terdengar. Halo, Mbak Cesi. Ya, udah terdengar Mbak Kamel, boleh dilanjutkan? Oke, oke. Jadi kalau kita bicara simbol gitu ya dalam cerita, ini saya cerita dalam fiksi ceritanya nih dalam One Piece sendiri. Jadi kalau sesuai simbolnya bendera bajak laut itu di situ tuh diceritakan tuh bahwa itu tuh sebenarnya identitas kru di dalamnya ada ikatan persaudaraan yang tujuannya adalah untuk kebebasan menjelajah lautan gitu. Nah, di situ ada si Luffy ini, dia itu tokoh utama, dia tuh sangat menjunjung tinggi tuh nilai kebebasan, pilihan hidup, dan penolakan terhadap penindasan. Jadi di dalam cerita ini diceritakan bahwa bajak laut itu bukan sekedar perompak gitu, tapi juga sosok-sosok yang melawan sistem yang korup seperti pemerintah dunia. Nah, dalam kaitannya warna nih, bendera kan ada hitam dan ada menggambarkan gambar tengkorak ya. Jadi sebenarnya dikatakan di situ tuh bahwa kenapa warna hitam adalah itu menggambarkan negara yang gelap dan tengkorak adalah logo yang sempurna untuk melambangkan masyarakat yang mati oleh negaranya sendiri. Jadi kesimpulan dari sisi simbolisnya One Piece ini adalah lebih ke simbol kebebasan gitu, bukan kejahatan atau pemberontakan. Nah, kalau secara simbol ini apakah bisa dimaknai sebagai perlawanan? Bisa dikatakan sebagai perlawanan jika bendera ini digantikan untuk menggantikan bendera negara gitu kan. Kalau di dalam konteks misalnya eh,
ada bendera Indonesia tiba-tiba diganti tuh sama bendera itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai perlawanan. Namun selama bendera Indonesia itu ada dan dia ada di tiang tertinggi, lebih tinggi daripada bendera One Piece, maka itu dimaknai sebagai tindakan ekspresif aja gitu ya, bukan sebagai perlawanan. Karena sempat kita ketahui bahwa dulu sempat juga ada tuh bendera di Papua, waktu itu presiden kita yaitu Pak Gus Dur, itu saya kutip dari cerita bukunya Pak Gus Dur tahun 2013. Waktu itu Pak Wiranto tuh sebagai Menko Polhukam nanya nih, saya sekedar cerita singkat ya. Jadi yang melapor waktu itu bilang, Pak ada bendera OPM nih, bintang kejora, kita harus seperti apa gitu kan. Pak Gus Dur waktu itu bilang, apa masih ada bendera merah putihnya? Pak Wiranto bilang, ada hanya satu, lebih tinggi nggak gitu. Pak Gus Dur nanya, iya Pak, lebih tinggi. Maka Pak Gus Dur bilang, ya udah, anggap aja itu sebagai umbul-umbul. Tapi Pak Wiranto bilang, tapi kan ini sangat berbahaya Pak. Gitu. Pak Gus Dur bilang, ya sepak bola aja banyak benderanya kok gitu kan. Jadi bagi Pak Gus Dur, bendera bintang kejora itu bendera kultural aja gitu. Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri. Jadi bagaimana kita menyikapi itu sih? Selama bendera merah putih lebih tinggi, maka itu tidak dikatakan sebagai perlawanan. Gitu sih Mbak Cesi dari Oke. aku. Terima kasih Mbak Kamel. Nah, oke tentunya dalam respon fenomena ini menuai banyak tanggapan ya. Kalau dari versi masyarakat sendiri, hal ini direspon seperti apa ya Mbak Balkis? Iya, mungkin aku boleh minta waktunya sebentar ya buat teman-teman kan di sini masyarakat Indonesia juga kan ya. Nah, dari sini teman-teman siapa nih yang kira-kira mendukung aksi pengibaran bendera One Piece ini? Boleh tunjuk tangannya? Ada nggak? Oh nggak ada. Oh ada satu, dua, tiga. Oh lumayan ya setengahnya ya. Berarti sisanya tidak setuju gitu ya. Nah, ini dari sini aja kita kelihatan ya, udah banyak banget nih pendapat masing-masing masyarakat tuh beragam. Jadi ada beberapa orang yang merasa pengibaran ini tuh cuma bentuk guyonan aja gitu, bahkan tidak ada maknanya, cuman seru-seruan aja gitu ya. Ada juga yang tadi seperti katanya Mbak Kamel dan Mas Fadel gitu, kalau misalnya aksi ini juga untuk menunjukkan ekspresi gitu ya, pendapatnya masyarakat terhadap negara kita yang saat ini ada beberapa hal yang dianggap tidak ideal gitu, seperti korupsi atau mungkin ketimpangan sosialnya gitu ya. Tapi setuju juga sih tadi disampaikan sama Mas Fadel terkait komunitas nakama One Piece ya. Kebetulan mereka kemarin sempat mengisi acara di salah satu channel TV gitu. Mereka menyampaikan kalau ini tuh hanya bentuk aksi mereka menunjukkan cinta mereka ke negara Indonesia gitu ya. Kalau mereka masih peduli terhadap kondisinya negara ini saat ini gitu. Mereka merasa ini tuh aksi yang cocok gitu untuk menunjukkan kemerdekaan dengan nuansa yang out of the box gitu ya. Dan di sini tuh mereka menyampaikan juga sih, yang tadi disampaikan sama Mbak Kamel kalau mereka tuh, melakukan aksi ini dengan tetap menghormati bendera merah putihnya, jadi tidak mengibarkan bendera One Piece lebih tinggi dari bendera merah putihnya sendiri. Nah, cuman memang ada pendapat lain yang cenderung tidak setuju dengan aksi ini. Ada warganet yang bilang kalau misalnya ini tuh nggak cocok dilakukannya di hari kemerdekaan gitu ya, karena hari kemerdekaan ini kan cukup sakral ya, sebagai momen sakral gitu. Tapi kenapa malah kita tidak menghormati bendera merah putih dan seakan-akan tidak menghargai perjuangan perjuangan para pahlawan yang dahulu sudah susah payah mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu. Ada juga yang orang tua merasa khawatir gitu ya kalau aksi ini bisa jadi contoh yang kurang baik untuk generasi mudanya. Eh, tapi nggak apa-apa sih, ini kan jadi bukti gitu ya kalau kita tinggal di negara yang dinamis. Tinggal dikembalikan ke individu masing-masing. Kalau misalnya aksi ini tuh pasti ada maknanya masing-masing tertentu gitu ya. Tinggal kitanya tidak langsung menghakimi secara langsung gitu. Bijak-bijaknya kita aja untuk menyikapinya. Gitu sih, Mbak. Oke, ternyata respon masyarakat sangat beragam ya. Mulai dari kekhawatiran menjadi
contoh tidak baik bagi anak-anak, kemudian sekedar guyonan, atau bahkan tadi dikatakan sebagai semangat kemerdekaan itu sendiri. Kemarin kita lihat juga ternyata beberapa pejabat publik memberi tanggapan yang beragam nih terhadap fenomena ini. Lebih lanjut, seperti apa sih sebenarnya respon pemerintah kepada fenomena pengibaran bendera One Piece di kalangan masyarakat sendiri? Mungkin Mas Enrico? Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi dari Mbak Bakti sudah memaparkan terkait apa ya, bagaimana ekspresi atau tanggapan-tanggapan dari masyarakat ya terkait hal ini. Nah, dari beberapa berita, kalau misalnya teman-teman baca itu juga lagi rame nih pernyataan dari Wakil Ketua kita, Wakil Ketua DPR RI kita, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Nah, sempat viral karena dia menyebutkan bahwa pengibaran bendera One Piece atau bendera Jolly Roger itu sebagai bentuk provokasi yang bisa memecah persatuan bangsa. Kemudian dari Menko Polhukam Budi Gunawan juga menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang bahkan yang dapat mencederai simbol negara. Kemudian dari Pak Natalius Pigai juga apa ya bilang kalau misalnya pengibaran bendera selain merah putih dalam konteks simbol negara bisa mendekati tindakan makar. Ini kan sempat menjadi perbincangan hangat ya di berita di media sosial karena pemerintah responnya sangat-sangat kontra banget gitu terkait gerakan ini. Nah, tapi di sisi lain ada juga nih beberapa tokoh pemerintah yang menganggap bahwa gerakan-gerakan ini tuh ya sebagai bentuk ekspresi aja ya dari masyarakat bagaimana mereka mau mengeluarkan suara mereka. Salah satunya dari Pak Presiden Prabowo melalui Mensesneknya dia bilang bahwa ya selama tidak apa ya tidak melanggar konstitusi juga tidak berlebihan tidak ekstrim yang tidak memiliki niat untuk menggantikan bendera merah putih sah-sah aja gitu nggak apa-apa dan itu juga menjadi sebuah apa ya introspeksi dari pemerintah terkait gerakan-gerakan dari masyarakat. Jadi ada yang menganggapnya itu adalah sebuah ancaman karena khawatir kalau terlalu ekstrim bakal bakal apa ya bisa memecah belah bangsa. Ada juga yang menganggap enteng karena bukan enteng ya, menganggap ini sebagai bentuk ekspresi karena memang selama ini masih belum ada gerakan yang terlalu berlebihan ya, masih dalam konteks apa ya, masih belum melanggar konstitusi. Jadi dianggapnya sebagai gerakan berekspresi aja gitu. Kalau di pemerintah sih ada dua sisi juga ya sama kayak masyarakat juga ada yang pro juga ada yang kontra gitu Mbak Cesi. Oh, baik, ternyata banyak juga ya eh, pro dan kontra yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Bila sendiri, memangnya dampak sosial budaya seperti apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau misalkan dilihat dari kacamata sosial dan budaya, fenomena pengibaran bendera One Piece ini tuh jadi indikator kedekatan atau justru jarak masyarakat dengan simbol negara. Kalau misalkan dianggap sebagai bentuk kritik, ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dan menggunakan simbol One Piece ini untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap negara yang sebelumnya sempat dijelaskan oleh Mbak Bakis. Dan hal ini tuh bisa diinterpretasi sebagai upaya untuk menarik perhatian agar negara itu lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Namun, di sisi lain, jika masyarakat merasa perlu menggunakan simbol asing untuk menyampaikan kritik, ini tuh menjadi sinyal bahwa saluran komunikasi tradisional atau simbol negara itu mungkin belum sepenuhnya mampu menampung atau mempresentasikan seluruh aspirasi dan kekecewaan publik. Nah, pengibaran bendera One Piece ini tuh dapat dilihat sebagai salah satu bentuk medium ekspresi politik melalui budaya pop, di mana budaya populer itu tidak hanya lagi menjadi hiburan yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi arena untuk ekspresi sosial dan politik. Musik, film, meme, dan anime menjadi medium di mana ide-ide, kritik, dan aspirasi itu disalurkan. Nah, kasus bendera One Piece ini adalah contoh nyata bagaimana anime yang awalnya itu merupakan produk hiburan global dapat diinternalisasi dan digunakan untuk tujuan lokal. Ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, itu semakin cerdas dalam memanfaatkan platform dan simbol yang relevan dengan mereka untuk menyampaikan pesan yang mungkin sulit diungkapkan melalui saluran yang formal. Nah, generasi muda itu cenderung lebih adaptif, kreatif, dan berani dalam menggunakan simbol-simbol yang akrab bagi mereka. Bagi banyak penggemar One Piece, serial ini tuh bukan hanya tontonan, tapi bagian dari identitas mereka
yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, persahabatan, perjuangan, dan ketika mereka mengibarkan bendera ini tuh bisa jadi merupakan bentuk perpaduan antara kecintaan pada karya tersebut dan keinginan untuk melihat nilai-nilai tersebut itu terwujud dalam realitas sosial politik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sisi. Wah, ternyata berdampak itu ya di dalam sosial budaya kita. Tapi bagaimana nih jika kita melihat dari perspektif nasionalisme dan hukum terkait hal ini? Mungkin dari Mas Cahya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Jessi untuk kesempatannya. Jadi kalau kita lihat dari secara perspektif hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 35 seperti disebutkan bahwa bendera dari negara Indonesia adalah sang merah putih. Dan juga kalau kita lihat di peraturan lainnya, itu sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lalu diturunkan juga dalam bentuk PP nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Sekarang kita harus lihat dulu secara peraturan apa sih sang merah putih itu sampai sebuah lambang ini menjadi lambang atau bendera dari negara Indonesia. Di pasal 4 Undang-Undang 2 nomor 24 tahun 2009 itu sudah disebutkan bahwa sang merah putih itu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera ini dibuat dengan kain yang warnanya tidak luntur. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di pasal 7 di undang-undang yang sama, Undang-Undang 24 tahun 2009, itu disebutkan bahwa bendera negara ini wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ya, seperti itu untuk di pasal 7. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita mengibarkan bendera One Piece? Nah, untuk kategori bendera One Piece itu, kita atau Jolly Roger itu kita sebut sebagai bendera atau panji organisasi. Itu sudah disebutkan di pasal 21 Undang-Undang 24 tahun 2009 dan juga di pasal 26 di PP 40 1958 itu sudah disebutkan peraturannya untuk penyematan bendera atau panji organisasi. Apabila sebuah bendera atau panji organisasi dipasangkan, bendera negara harus dipasang di sebelah kanan. Lalu yang kedua, apabila ada 2 atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah. Lalu yang ketiga, apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai, bendera negara dibawa di depan rombongan. Dan yang keempat, bendera negara harus tampak lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji-panji organisasi. Dan yang kelima, bendera negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi. Nah, kalau kita lihat secara peraturan, itu sudah disebutkan beberapa aturan-aturan untuk penggunaan bendera selain dari bendera merah putih yang dikibarkan. Dan juga ada juga pernyataan dari beberapa dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Muzakir dalam artikel pengibaran bendera One Piece itu menjelaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk mempidanakan aksi pengibaran bendera One Piece selama tidak melanggar ketentuan formal mengenai penghormatan terhadap bendera merah putih. Selain itu, jika pengibaran bendera One Piece itu sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, maka tindakan itu sah saja dan boleh dilakukan. Namun, ada juga seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Entiko bahwa ada beberapa pernyataan dari beberapa pejabat di Indonesia yang menyatakan bahwa kalau gerakan tersebut bisa menjadi sebuah bentuk provokasi dan juga dapat merendahkan martabat bangsa. Sekarang kalau kita lihat secara peraturan, di pasal 24 Undang-Undang 24 tahun 2009,
itu sudah disebutkan secara jelas apa yang dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat bangsa atau merendahkan martabat dari bendera merah putih. Yaitu yang pertama, merusak, merobek atau menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Dengan ini bisa dipidana dengan maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta. Dan juga yang kedua, ada memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Ketiga, ada mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, dan kusut atau kusam. Keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan yang kelima, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Untuk keempat poin yang saya sebutkan tadi, itu bisa dipidana dengan maksimal 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Mungkin itu untuk dari kacamata hukum. Terima kasih, Mbak Desi. Baik, terima kasih Mas Cahya. Wah, tadi kita udah bahas dari berbagai perspektif terkait isu pengibaran bendera One Piece ini ya. Dari isu pengibaran bendera One Piece ini, kita perlu memahami bahwa simbol dalam anime seperti One Piece ini bersifat fiksi dan tidak selalu bermakna negatif. Jadi selama tidak melanggar norma yang ada, seperti tadi Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35, em, kemudian tentang bendera negara Indonesia, ialah adalah bendera merah putih. Kemudian UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dan juga PP nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Selama ekspresi ini melalui fandom atau hobi adalah bagian dari kebebasan berekspresi saja. Kemudian sebagai penutup, menjaga nasionalisme berarti menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air melalui tindakan nyata seperti menghargai simbol negara kita, melestarikan budaya, menghormati keberagaman, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Nasionalisme juga tercermin dari sikap kritis yang membangun, semangat belajar sejarah, serta upaya membawa nama baik Indonesia melalui prestasi. Dengan nasionalisme, kita ikut menjaga persatuan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, itu tadi dari kelompok A3 terkait pembahasan tantangan kebangsaan masa kini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok A3 pamit undur diri. Terima kasih.